Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen marah banget atau ngetik pesan yang pedes ke temen cuma gara-gara hal sepele? Atau ngerasa dunia ini nyebelin banget, tapi setengah jam setelah kamu makan siang, tiba-tiba semuanya kerasa baik-baik aja lagi. Bener banget. Nah, selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Sesi diskusi ini secara khusus kita rekam pada tanggal 1 Maret 2026. Dan hari ini kita punya satu misi yang menurutku sangat berharga. Kita pengen menghadirkan ruang diskusi yang damai, penuh empati, dan sama sekali nggak menggurui. Khususnya buat kamu para generasi muda yang mungkin lagi ngerasa kewalahan. Kita mau ngobrol santai dari hati ke hati tentang gimana sih kita bisa lebih mengendalikan diri di tengah dunia yang makin penuh tekanan ini. Betul. Dan untuk menelusuri itu, materi kita hari ini asalnya dari dua sumber yang sekilas kelihatan nggak ada hubungannya sama sekali. Iya, di satu sisi kita punya laporan berita viral soal insiden amuk massa yang sangat kacau di jalanan Jakarta. Tapi di sisi lain, kita membedah literatur sains dan neuroscience terbaru, mulai dari riset tahun 2025 sampai awal 2026 ini, yang membahas tentang regulasi emosi, puasa, dan cara kerja otak kita. makanya penelusuran kita kali ini bakal ngebongkar rahasia biologis di balik emosi kita dan ngasih solusi super gampang yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Menggabungkan kejadian nyata dengan sains itu ngasih kita lensa yang jernih banget. Kita jadi bisa ngeliat kalau di balik perilaku yang kelihatannya kacau, selalu ada penjelasan biologisnya. Dan pastinya ada jalan keluar. Oke, mari kita urai ini. Kita mulai dari berita viral tanggal 25 Februari kemarin di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ah ya, insiden itu. Iya, kejadiannya benar-benar kayak film aksi tapi berujung sedih. Ada pemuda umur 25 tahun, inisialnya HM, dia bawa mobil secara brutal, ngelawan arus, dan nabrak banyak kendaraan. Dan kalau nggak salah, pemicu awalnya itu karena kepanikan yang ekstrim kan? Betul banget, dia panik karena ketahuan pakai plat palsu dan bawa senjata. Kepanikan itu bikin dia hilang kendali, sampai akhirnya mobilnya diamuk massa. Ngelihat berita kayak gitu, respons otomatis kita mungkin langsung ngehakimi pelakunya ya. Tapi di sesi ini, coba deh kita pakai kacamata neurobiologi yang lebih penuh empati. Gimana tuh penjelasannya kalau dari sisi otak kita? Jadi, ketika seseorang dikuasai rasa takut yang luar biasa dan stres ekstrem, bagian otak rasional yang ada di dahi depan kita, namanya korteks prefrontal, itu secara harfiah mati sesaat. Berarti CEO otak kita yang mikirin konsekuensi itu lagi pingsan ya? Tepat. Dan saat itu terjadi, kendali langsung diambil alih sama amigdala, yaitu pusat emosi primitif kita. Ini yang sering kita sebut sebagai respons fight or flight, atau insting melawan atau lari yang sama sekali nggak terkendali. Nggak cuma pelakunya, massa yang ngamuk juga pasti amigdalanya lagi menyala secara massal ya? Iya, sirkuit biologis mereka mengambil alih kemudi tanpa ada rem rasional. Paham. Memahami ini bukan berarti kita membenarkan tindakannya, tapi kita jadi lebih ngerti anatomi di balik hilangnya kendali diri. Dan walau kita nggak ngelakuin hal se-ekstrem itu, kita semua pasti punya momen di mana rem emosional kita blong. Benar banget. Dan momen rem blong ini sering banget terjadi karena hal-hal keseharian yang kerasa sepele. Misalnya nih, fenomena hangry atau lapar yang bikin marah. Itu tuh sebenarnya mitos atau fakta medis sih? Oh, itu sama sekali bukan mitos. Fenomena hangry ini bahkan udah masuk ke kamus Oxford loh. Wah, sampai masuk kamus ya. Terus, apa yang sebenarnya terjadi di tubuh kita pas kita hangry? Jadi begini, ketika gula darah kamu turun karena telat makan, tubuhmu nggak merespons itu sekedar sebagai, oh saya butuh makanan. Tubuh malah merespons itu seolah-olah itu adalah sebuah ancaman terhadap nyawamu. Otak ngebacanya sebagai krisis ya? Betul. Dan untuk mengatasi krisis itu, tubuh langsung melepaskan hormon kortisol, yaitu hormon stres, dibarengi sama adrenalin, dan hormon grelin, atau hormon lapar. Interaksi ketiga hormon ini bikin badai biokimia di dalam tubuh kita. tepat sekali. Badai ini yang ngebuat kita jadi sangat rentan terhadap ledakan emosi. Aku baca catatan dari University of Michigan di tumpukan sumber kita. Dan mereka nemuin kalau gejala fluktuasi gula darah ini mirip banget sama gangguan suasana hati klinis. Iya, gejalanya kayak mudah tersinggung, cemas yang tiba-tiba datang, dan gelisah. Makanya wajar kalau kamu ngerasa dunia runtuh cuma karena kamu belum makan. Disinilah bagian yang sangat menarik.
Karena berdasarkan literatur terbaru dari University of North Carolina tahun 2018 dan jurnal eBiomedicine tahun 2025, ternyata bukan gula darah rendah itu sendiri yang bikin kita ngamuk. Nah, ini penemuan yang mengubah cara pandang kita. Yang bikin kita meledak itu sebenarnya adalah saat otak kita salah menafsirkan rasa nggak nyaman akibat lapar itu. Salah tafsir gimana maksudnya? Otak kita mengira rasa nggak enak di badan itu adalah emosi negatif terhadap orang lain. Ini ada hubungannya sama sesuatu yang disebut introsepsi. Introsepsi itu seberapa peka kita sama sinyal tubuh kita sendiri kan? Bener. Dalam eksperimen mahasiswa yang dipuasakan, itu mereka yang sadar penuh kalau rasa nggak nyaman di dada mereka adalah karena mereka lapar. Mereka nggak nunjukin efek marah yang signifikan meskipun sengaja dipancing-pancing. Jadi cuma dengan sadar kalau, oh aku tuh cuma lagi lapar, bukan lagi benci sama orang ini, itu udah ngebantu banget ya? Sangat membantu. Semakin pekah kamu sama tubuhmu sendiri, semakin stabil emosimu. Oh ya, ngomong-ngomong soal energi otak, dulu kan ada teori lama yang bilang kalau kendali diri itu ibarat bensin. Istilahnya ego depletion. Ya, teori yang bilang kalau glukosa otak turun, maka bensin buat nahan marah kita bener-bener habis. Tapi riset modern, kayak meta-analisis tahun 2016, meluruskan mitos itu. Berarti otak kita nggak bener-bener kehabisan bahan bakar dong? Nggak sama sekali. Riset itu nunjukin kalau itu lebih ke masalah motivasi dan gimana kita mempersepsikan energi kita. Otak kita masih punya kapasitas buat mengendalikan emosi. Otak cuma lagi mode berhemat aja. Keren banget. Berarti kendali emosi kita itu sesuatu yang masih bisa kita pegang walau lagi lapar. Dan ngomong-ngomong soal nahan lapar, ini nyambung banget sama satu kebiasaan yang kita lakuin di Indonesia, puasa. Psikologis, puasa adalah tempat pelatihan yang luar biasa buat regulasi emosi. Kayak pergi ke gym, tapi buat mental dan emosi kita ya. Betul. Tiap kali kamu pengen marah atau pengen nyerah karena lapar, lalu kamu menahannya, korteks prefrontal kamu itu lagi dilatih biar lebih aktif dan kuat. Rem emosional otakmu lagi dipertebal. Selain otot otak yang makin kuat, ada perubahan kimiawinya juga kan? Banyak banget. Puasa itu meningkatkan protein pelindung otak yang namanya BDNF sampai 50 hingga 400%. Ini ngebantu menstabilkan serotonin, pengatur mood, dan meningkatkan endorfin yang ngasih rasa tenang. Ini informasi yang benar-benar bawa harapan, apalagi kalau kita lihat konteks generasi muda kita sekarang. Menurut data Aina Hems tahun 2022, 1 dari 3 remaja Indonesia, itu sekitar 15,5 juta orang loh, punya masalah kesehatan mental kayak kecemasan dan depresi. Angka yang sangat besar dan butuh rangkulan empati dari kita semua. Dan kabar baiknya, rutinitas seperti puasa terbukti membantu kesehatan mental mereka. Iya, ada studi di MAN 2 Kota Cilegon dan pesantren Nurul Komar Palembang yang ngebuktiin kalau puasa itu berbanding lurus dengan peningkatan pengendalian emosi dan kesehatan mental remaja kita. Itu bukti nyata gimana tubuh dan pikiran kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri kalau kita beri ruang. Jadi apa arti dari semua ini? Mengingat betapa riuhnya keseharian kita. Gimana caranya kita generasi muda bisa berdiskusi dengan damai dan mengendalikan emosi dengan mudah setiap hari? Ada beberapa solusi aplikatif yang benar-benar gampang dan nggak butuh alat apa-apa. Langkah pertama, ini dari riset UCLA, namanya teknik sebut untuk jinakan atau name it to tame it. Gimana cara kerjanya? Saat kamu ngerasa dada mulai panas, cukup katakan di dalam hati, saya sedang marah karena saya kelelahan dan lapar. Ajaibnya, aktivitas di amigdala otakmu akan mereda hanya dalam 5 detik. Wow, cuma dengan ngasih nama ke emosi itu, bahan bakarnya amigdala langsung keputus ya dalam 5 detik? Ya, sesederhana itu. Lalu langkah kedua, kalau jantung udah terlanjur deg-degan, pakai pernapasan diafragma pola 4-4-6. 4-4-6 ini hitungan detiknya ya? Benar. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Membuang napas lebih lama, ini ibarat menginjak pedal rem di sistem saraf kita. Langsung masuk ke mode tenang. Tapi kadang kepanikan itu datangnya deres banget sampai kita susah fokus buat ngitung napas. Kalau kondisinya udah begitu, kamu bisa pakai langkah ketiga, yaitu teknik grounding atau menjejakkan diri 5, 4, 3, 2, 1. Ini yang pakai panca indera kita itu kan? Betul. Cari 5 hal yang bisa kamu lihat di sekitarmu. 4 hal yang bisa kamu sentuh teksturnya. 3 suara yang bisa kamu dengar. 2 aroma yang bisa dicium, dan 1 rasa yang bisa dikecap di lidah.
Ini langsung menghentikan respons emosional otomatis di otak. Mengalihkan fokus biar nggak tenggelam di pikiran sendiri ya. Terus langkah keempat soal nutrisi gimana tuh strateginya? Langsung balas dendam pakai makanan atau minuman yang manisnya ekstrim. Karena itu bisa bikin sugar crash yang justru bikin emosi anjlok lagi ya. Tepat, biarkan tubuh beradaptasi perlahan supaya kadar gulamu stabil. Tapi, ada satu pesan empati yang sangat penting dari semua sains ini. Silakan, ini pasti buat pendengar kita. Buat kamu yang lagi dengerin ini, ingat ya, respons tubuh setiap orang itu beda-beda. Kalau kamu punya tingkat kecemasan yang tinggi atau mungkin ada riwayat trauma masa lalu, wajar kalau menahan lapar atau puasa itu terasa jauh lebih berat buat kamu. Dan itu sama sekali bukan kelemahan. Sama sekali bukan. Nggak apa-apa kalau perjalanannya terasa sulit. Dan tolong, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental kalau kamu ngerasa kewalahan. Saat ini kan baru sekitar 2,6% remaja bermasalah yang mengakses bantuan ini. Kamu berhak ditolong. Pesan yang sangat hangat dan sangat dibutuhkan. Makanya dari penelusuran kita hari ini kita belajar perjalanan yang luar biasa. Dari insiden jalanan yang kacau, kita jadi tahu kalau di balik ledakan amarah itu ada hormon dan biokimia yang lagi bermain. Dan tubuh kita ini sebenarnya luar biasa canggih. Melalui kesadaran diri dan latihan seperti puasa, kita bisa melatih rem emosional kita biar lebih sabar dan damai. Benar banget. Ternyata mengendalikan diri itu bukan cuma soal paksaan mental, tapi soal mengenali alarm tubuh dengan penuh kasih sayang. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita renungan bareng. Jika dengan sekedar ngasih nama pada emosi kita, lewat teknik name itu tame it tadi, bisa ngerubah struktur fisik respon otak kita hanya dalam waktu 5 detik? Bayangkan dampaknya kalau itu diajarkan ke semua orang. Betul, coba bayangkan apa jadinya masyarakat kita jika kebiasaan 5 detik ini diajarkan kepada anak-anak sejak mereka di sekolah dasar. Mungkinkah kita bisa sepenuhnya menghilangkan insiden-insiden panik dan amuk massa di jalanan kayak yang kita lihat di berita kemarin? Wah, itu masa depan yang benar-benar damai untuk dibayangin ya. Nah, terima kasih banyak buat kamu yang udah meluangkan waktu dengerin kita hari ini. Terima kasih udah mau belajar mengenali diri sendiri dengan lebih penuh kasih sayang. Tetap berlatih untuk napas pelan-pelan ya. Pastinya. Sampai jumpa di sesi diskusi mendalam kita selanjutnya.